Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening, everybody. Welcome back again to our class, the English syntax. Yeah, now we are in the eighth meeting, in the eighth material, which is the auxiliary verb phrase part 2. In the previous meeting, we have talked a lot about auxiliary verb phrase part 1. I hope you have got some understanding, some comprehension on the explanation that I have done in the previous meeting before the midterm test. And also, I wish that the midterm test, the result of your midterm test is satisfying and worth of your effort, ya, worth, ya, setimpal dengan usahanya. Okay, now we're here in the auxiliary verb phrase part 2, constructions that depend on auxiliaries. Jadi ada beberapa susunan kalimat ya yang membutuhkan depend on auxiliary. They cannot stand without auxiliary. Ya, they have to have auxiliary. Ya, three sentences construction that crucially involve auxiliary verb. Jadi ada 3 nih yang sangat bergantung pada auxiliary verb. Apa saja? Sebutkan. Ya, oke. You're right if you mention one of these. Ada passive sentence, itu pasti wajib hukumnya memakai auxiliary. Negative sentences, ya, itu juga menggunakan auxiliary. They cannot stand without auxiliary. And questions. I hope many of you have known this, ya. Ini sudah sering digunakan, ya. Cuma kita akan meng-highlight, we are going to highlight the theory. Okay. Passive voice ya pertama, atau passive sentence. Coba bandingkan dua contoh ini. The boss fired Max. Max was fired by the boss. Yeah. Okay. The object in an active sentence becomes the subject of the corresponding passive sentence. Jadi kalau ada sebuah kalimat lengkap, ya, ada subjeknya, ada predikat, ada objek, ya. Itu dalam pasifnya, objeknya itu adalah yang akan menjadi subjek. Like here, the boss fired Max. Ini kan kalimat aktifnya, ya, pasifnya Max was fired. Max yang tadinya menjadi objek, dalam kalimat pasifnya dia berubah menjadi subjek. Those sentences describe the same state of affairs. Dua-duanya itu kasusnya sama, dua-duanya itu menyampaikan pesan yang sama. Intinya kan si Max itu kan sudah tidak lagi bekerja, dia dipecat oleh bosnya atau bos yang memecat si Max. But differently, ya, dua-duanya kasus yang sama tapi poinnya itu sama, poinnya itu beda, ya, point of view-nya itu beda. It is the subject that canonically identifies what the sentence is about, so the active is understood as being more about the boss than about Max, and the passive, by contrast, is more about the unfortunate Max. Ya, jadi intinya itu yang canonically identify, ya, yang mengarahkan pihak yang paling dibicarakan di sini itu adalah subjeknya. Ya, jadi kalau kata the boss fire Max, so the sentence is more to the boss, ya. Kita akan memperhatikan actionnya si boss. The boss fired Max. Ya, kita titik beratnya itu pada bosnya. Tapi Max was fired by the boss itu adalah titik beratnya adalah Max-nya. Makanya by the boss-nya itu di dalam tanda kurung. Kenapa? Ini butuh atau tidak butuh. Jadi we don't care about siapa yang melakukan, we don't care. Since the passive sentence is more about Max, look at this, we don't have to mention who did it. That's the virtue of passive sentence. Jadi kalau sudah ada kalimat pasif, Max was fired, that is enough. Tanpa menyebutkan by the boss, itu enough, it is understandable. Ya, kalau the boss fired, itu not understandable, ya, masih membutuhkan Max. Tapi kalau Max was fired, it's a complete sentence. We don't have to know oleh siapa, karena the virtue of the sentence is on Max.
Ya, the virtue of the sentence is to emphasize the subject, not who did it. Ya, jadi tidak perlu kita ketahui siapa pelakunya. Max was fired karena we talk mainly about Max. We don't care about who did it. Gitu ya. Ini sama seperti di dalam bahasa Arab juga kalimat pasif itu disebutnya apa ya? Disebutnya jadi kalau yang pasif itu dalam bahasa Arab juga tidak pernah disebutkan pelakunya itu siapa, oleh siapa, bahkan nggak ada sama sekali. Kayak ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini nggak ada, oleh Allahnya nggak ada. Kutiba alaikum, diwajibkan akan kamu asyiyam untuk berpuasa. Tapi kan nggak pernah, oleh siapanya itu kan nggak ada dalam ayat ini. Dan hampir seluruh kalimat pasif dalam bahasa Arab itu tidak menerangkan pelakunya itu siapa. Because the virtue of passive sentence itu we don't have to know, we don't care about who did it. By phrase is optional, ya, like I said just now. It functions as adverbials, ya, remember bahwa by the boss, by mother, by father itu dalam sebuah passive sentence is as adverbial. It modifies and is the sister of a VP. Tapi which VP? VP yang mana nih? Since it is sentence final, it modifies the lexical VP. Jadi yang diberi keterangan oleh by Emily ini adalah caught-nya. The fish were caught by Emily. Mereka sister, caught by Emily. Jadi ini bukan menerangkan were caught, ya, tapi dia menerangkan caught-nya saja. And cooked by Raymond, ya, maka by Raymond-nya ini adalah menerangkan cook. Only lexical verbs that takes object, direct or indirect, can figure in passive sentence, since converting an active sentence into its passive counterpart involves shifting the object into subject position. Ya, so it's only transitive verb saja yang bisa. Ya, transitive verb termasuk kompleks transitif ya. Jadi kata kerja yang membutuhkan objek saja yang bisa digunakan untuk passive sentence. Kenapa? Why? Because we need to convert the object of the active sentence to subject ya. Harus dirubah karena harus ada si objeknya itu berubah menjadi subjek. So only the transitive verb is possible to be the passive sentence. In passive sentence, a gap is created in the object position left by the movement of the object to subject position. Jadi, we are talking now about the phrase marker ya. Bagaimana sih phrase markernya kalimat yang pasif itu? A gap is created in the object position. Jadi kan kalau kalimat aktif itu kan ada subjek, terus ada predikat objek gitu ya. Ada verbnya, ada objeknya. Nah, dalam posisi objeknya itu, kita akan membuat sebuah gap di situ. Karena si objek ini kan sudah pindah ke subjek. Menjadi seperti ini. Max was fired by the boss. Tulisannya seperti ini. Biasa ya. Pertama sentence. Ingat tidak semua phrase mark itu adalah sentence. Ada juga yang phrase. Ada yang juga yang noun phrase. Ya, ada juga yang adverbial phrase. Tadi kemarin di ujian itu banyak sekali yang salah di bidang ininya, di tulisan kenapa pakai S, kan itu bukan sentence, itu phrase. Anyway, sentence ya, seperti biasa, harus dibagi menjadi dua, noun phrase, verb phrase. Noun phrase-nya Max, jelas, karena ini pasif, Max di sini menjadi subject, and then verb phrase-nya was fired by the boss. Ya, was fired by the boss. Nah, was ini pas, pas ya, bentuk pasnya ya, progresif. Was fired. Nah, fire-nya ini, fire ini kan dia transitif ya, dia membutuhkan objek. Jadi secara susunan dia itu harus ada sisternya. Secara susunan, syntactical way. Dalam sinteks itu dia harus ada sisternya. Tapi karena sisternya sudah berubah menjadi subjek, maka di sini dikasih gap saja. Dikasih seperti ini, terus kita beri keterangan bahwa Max-nya sudah menjadi subjek. By the boss, ya, yang tadi dibilang bahwa by the boss is an adverbial, tapi adverbialnya siapa? Adverbialnya di lexical verb, ya, dia
akan memberi keterangan kepada kata kerja yang sebelumnya saja. Ya, makanya dia menerangkan fired, bukan menerangkan was fired, bukan ditaruh di sini misalnya. Sorry. Ya. Oke, kompleks transitif ya. Otto was driven mad by the noise. Otto was driven mad by the noise. Ini by noise-nya penting nggak perlu disebutkan juga nggak apa-apa. Nah, bentuk aktif dari ini adalah the noise, ya kan? The noise drove, ya karena pasif ya. The noise drove Otto mad, kan gitu. Jadi objeknya ada dua ya. Ada Otto sama mad. Ya, Ottonya itu adalah noun phrase, sedangkan mad-nya itu adalah adjectival phrase. Ini seperti ini jadinya. Sentence kita bagi noun phrase verb phrase ya. Otto bagaimanapun dalam kalimat pasif ini Otto adalah subjeknya, it's not object. Subject, kemudian verb phrase-nya itu was driven mad by the noise. Itu adalah verb phrase yang paling tingginya ya, posisi yang paling tingginya. Was driven mad by the noise. Kemudian was, ya ini adalah auxiliary, bentuknya past ya, bentuknya past. Was driven, bentuknya past dan dia juga pasif ya, pasif karena dia berfungsi ya bersama kata kerja bentuk ketiga berfungsi sebagai pasif. Was driven mad by the noise. Ya, was driven mad by the noise. Itu strukturnya seperti itu. Kemudian driven mad by the noise ini strukturnya driven mad. Ya, ingat ya, driven itu kan butuh dua objek, ya satu noun phrase, satu adjectival phrase. Nah, kalau dia objek maka dia masih sisters, they are still sisters, masih dalam satu nodes ya atau satu payung ini. Driven mad ya. Ini secara sintaktikal ini harus ada sesuatu ya, makanya dalam susunan sintaksnya dalam phrase markernya ini butuh keterangan di sini, butuh keterangan bahwa ini tuh tempatnya siapa yang menduduki di sini sebenarnya. Ya, jadi sintaks itu kan urusan susunan kata. Jadi susunan kata itu masing-masing ada kursi. Ya, ketika kata kerjanya transitif, maka ada satu atau dua kursi di depannya sebagai objeknya. Nah, kalau dia kosong, kita harus membiarkan kursinya itu ada di situ, cuma orangnya yang pindah, gitu ya. Kayak ini kan kursinya tetap, tapi orangnya sudah pindah menjadi subjek di sini. By the noise, ya by the noise ini dia menerangkan driven, ya driven mad by the noise. Sekarang yang kedua yaitu negative sentences and auxiliary do ya. Kalian sudah tahu semua bahwa kalau kita membuat kalimat yang negatif, maka most of the time kita akan butuh auxiliary. Misalnya I speak Javanese gitu ya. I speak Javanese. Itu kan nggak ada auxiliary. Itu lexical. I speak Javanese. Kemudian mau bikin negatifnya menjadi I don't speak Javanese kan, membutuhkan don't di situ. I don't speak Javanese. Ya, makanya kalimat negatif ini butuh auxiliary. They cannot stand without auxiliary. The negative particle not is placed immediately after the tense auxiliary. Jadi not itu selalu ada di setelah auxiliary, ya mau yang model auxiliary ataupun yang yang auxiliary yang lainnya ya. Apa itu disebutnya? Saya jadi lupa. Model auxiliary ya. Kayak misalnya ini Byron would not dance ya, not-nya itu setelah would. Byron has not been dancing, has not ya been dancing, not-nya nggak ditaruh di sini, nggak, has been not dancing, it's not like that ya, dia harus immediately after the tense auxiliary ya. Ingat, remember in the last meeting kita sudah bicara bahwa kata kerja yang ditensiskan itu adalah yang pertama kali datang setelah subject. Ya, mau berapa banyak pun the auxiliary in that sentence, the first coming after the subject is tensed atau disebutnya finite ya. Byron has not been dancing.
Ini phrase markernya Byron would not dance. Ya, jadi not-nya itu dia digabungkan dengan dengan auxiliary-nya. Ya, misalnya has not, ya has not-nya digabungkan menjadi satu. Has not been dancing. Ya, tidak dipisahkan. Ya, dalam satu payung has not. Ya, ini model auxiliary. What if there is no auxiliary but only a lexical verb kayak Byron danced? Ya, ini gampang sekali ya. Waktu itu kita sudah pernah membahasnya ketika kita mengetahui jenis-jenis verb ya yang jumlahnya itu ada 5. Byron dance, maka Byron adalah the noun phrase and dance adalah the verb phrase. Here it is the lexical verb itself that carries tense. An auxiliary verb has to be supplied to carry the tense and the negation. Byron did not dance. Jadi fungsinya auxiliary itu dia untuk to carry the tense ya and the negation. Jadi auxiliary itu dia mempunyai fungsi untuk menjadi yang ditensiskan dan juga yang dinegatifkan. Kayak Byron danced. Nah, terus kalau mau dinegatifkan, maka Byron didn't atau did not dance. Yang punya tensisnya adalah ini, ya, yang punya negatif juga ini. This is how it looks. Byron didn't ya, did not mestinya ini salah crop. Byron did not dance. Notice that auxiliary do can also be used for emphasis in positive sentence as Byron did dance. Ya, Byron did dance. Questions. Selain itu ada questions. Atau fronting the tense auxiliary. Jadi dalam question itu kita memindahkan auxiliary yang bertensis itu menjadi posisi di depan. Aturannya, the tense auxiliary verb moves in front of the subject. Dia harus pindah ke depan subjek. Itu adalah aturannya. Ingat dulu pelajaran waktu masih mungkin SD atau SMP MTS, ya, ketika kita disuruh menyusun menjadi kalimat pertanyaan, maka kita diminta auxiliary-nya ada di depan. The tense auxiliary verb moves in front of the subject. Ini adalah tense auxiliary verb. Dia harus ada di depan. Was Byron dancing? There should be a structural position in the phrase marker that is able to accept the fronted auxiliary. Nah, remember, kalau Byron dancing ini kan mudah ya kita membuat phrase markernya. Byron dance, misalnya Byron dances. Maka kita bisa Byron dances itu kita menjadi 2 nodes aja, yaitu noun phrase sama verb phrase. Noun phrase-nya adalah Byron, verb phrase-nya adalah dance. Kalau misalnya pakai ing ya, misalnya ini bentuknya continuous atau progresif, Byron is dancing atau Byron was dancing. Maka kita rubah menjadi 2, yaitu verb phrase, noun phrase, verb phrase. Noun phrase-nya adalah Byron, verb phrase-nya adalah was dancing. Gitu kan? Was dancing. Tapi kalau misalnya auxiliary-nya itu kita pindahkan menjadi di depan, ya maka pemulanya itu atau sentence itu tidak lagi noun phrase, verb phrase, karena kan ini bukan noun ya. Kalau Byron dances ini kan sudah jelas Byron adalah noun, maka dia bisa mengawali sentence itu. Tapi kalau kayak gini dia tidak bisa mengawali. Ya, there should be a structural position. Jadi dia tuh harus ada sebuah struktur di sini, ada sebuah kursi yang diberikan ya untuk mewadahi si was ini. Ya, that is able to accept the fronted auxiliary. Ini posisinya apa nih kalau ada di depan? Ya, ini kan di depannya noun phrase. Remember bahwa sentence itu dibagi menjadi 2, yaitu dalam sebuah sentence, setiap sentence dari kacamata sinteks itu dibagi menjadi 2, yaitu noun phrase sama verb phrase. Sekarang kalau yang dimulai bukan noun phrase itu gimana? This is how it looks like ya. Kita butuh bantuan yang namanya S-bar complementizer. Jadi si was-nya ini ya, semua auxiliary yang membentuk pertanyaan yang ada di depan ini sebenarnya complementizer. Nah, complementizer bisa S, bisa Z.
Kalau di Inggris pakai S, kalau di Amerika pakai Z. Complementizer. Ya, karena ada complementizer, dia juga membutuhkan sebuah node di atas, ya, membutuhkan sebuah payung di atas. Apa payungnya? S bar, ya, S bar. So, di sini adalah complementizer, and then the noun phrase, verb phrase itu Byron. Kemudian verb phrase-nya di sini ada progressive past, ya, progressive past, ya, yaitu was. Ya, cuma kan was-nya sudah pindah, ya, tinggal kursinya saja. Kenapa? Karena secara sintaktis, ya, ini contoh apa kalimat yang benar itu adalah seperti ini. Ini adalah kalimat yang benar. Ya, strukturnya itu harus ada noun phrase, verb phrase, dan dalam verb phrase-nya itu harus ada progresifnya, kemudian ada kata kerja karena dia ingin menunjukkan sesuatu yang sedang berlangsung. Maka dia butuh progresif, ya, auxiliary verb. Oke, ini adalah contoh susunan kalimat yang benar. Ujuk-ujuk kita harus memindahkan si was ini ke depan karena ini sebuah kalimat tanya, ya. Maka kita membutuhkan sebuah complementizer dan juga S bar, tapi tidak menghilangkan kursi ini karena secara sintaktikal di sini harus ada kursi, ya. Oke. Auxiliary do is required to carry the tense in the absence of any auxiliary. Jadi do ini dibutuhkan ketika tidak ada auxiliary. Jadi kata pertanyaan-pertanyaan itu kebanyakan pakai auxiliary. Tapi ketika auxiliary-nya nggak ada, maka do lah. Ya, do dan kawan-kawannya dan segala macam identitasnya itu dia yang berfungsi, ya, menjadi kata untuk membuat sebuah kalimat pertanyaan. Does Byron dance? Ya, maka does ini posisinya dirubah ke sini. Byron dance. Does Byron dance? Jadi kalau ada kata Byron dance itu kan kita bisa bilang Byron dance, bisa juga bilang Byron does dance. Ya, Byron does dance itu bisa. Ya, secara sintaktik itu sebenarnya bisa kita beri phrase seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di 2 slide yang lalu. Nah, si auxiliary di sini itu kalau kalimatnya kalimat aktif, ya, dia berfungsi sebagai penekanan, ya. She did go to the beach yesterday. She did go to the beach yesterday. Oh, dia benar-benar pergi ke pantai kemarin, ya. Nah, berdasarkan struktur itu, maka di sini das itu dia mempunyai tempat di sini sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya kalau ada kalimat yang hanya subjek dan verb itu, ya, verbnya itu sebenarnya dia ada pengikutnya yaitu das yang bertempat ada di sini. Ya, makanya dia tetap kursinya ditaruh di sini. Kita butuh complementizer untuk memberikan ruang kepada das, kemudian S bar, ya, untuk merangkum semuanya, untuk mencakup semuanya. S bar, complementizer das, kemudian noun phrase, verb phrase, Byron. Di sini sebenarnya does tapi dance, ya, tapi tidak ada, tapi kursinya masih ada, ya. Okay, look at these phrase markers. Millie will have filled the pool by tonight. Okay, coba perhatikan ini dulu, ya, sebelum kita bikin phrase markernya. Millie will have filled the pool by tonight. Okay, di sini noun phrase, verb phrase-nya sudah kelihatan, ya. Noun phrase-nya adalah Millie, verb phrase-nya will have filled the pool by tonight. Nah, by tonight ini menerangkan siapa? Ya, dia menerangkan, ya, the whole sentence, ya, the whole verb phrase. Will have filled the pool by tonight. Ya, perhatikan ini sudah punya posisinya sendiri. Sekarang kita breakdown posisi yang di sini, ya. Will, ya, will itu adalah model, ya. Terus noun phrase-nya adalah have filled the pool. Jadi ini ada dua payung, ya, ada dua payung di sini, yaitu untuk will sama have. Dua ranting sih, dua ranting untuk will satu, untuk have filled the pool. Nah, have filled the pool-nya ini kan noun phrase, dijabarkan lagi, have filled the pool, ya. Have filled-nya ini juga dia menjadi sebuah verb phrase tersendiri, have filled. Ya, have itu adalah perfect auxiliary, fill-nya itu adalah verb phrase. Atau seperti ini, ya.
Sentence, noun phrase, verb phrase. Verb phrase-nya itu sepanjang ini, will have filled the pool by tonight. Will have filled the pool by tonight. Tapi by tonight ini dia menerangkan siapa? Menerangkan the whole verb phrase, yaitu will have filled the pool. Ya, kemudian kita fokus ke sininya. Will have filled the pool ini dibagi dua, yaitu ada modal apa namanya? Di sini ada modal, terus ini verb phrase. Verb phrase-nya ini adalah di sini ada perfect have, ya, perfect have filled the pool ini. This is how it looks like. Nanny is being a nuisance again, ya. Again ya, ini kan menerangkan being nuisance. Ya. Nanny is ya being nuisance again. Noun phrase, verb phrase, nanny sama verb phrase-nya is being nuisance again. Nah, is being nuisance again dibagi menjadi dua, yaitu ini sama again ya. Is being nuisance again. Again ini dia dibagi menjadi dua, yaitu is sama being nuisance again. Ya, beda sama kalimat yang sebelumnya ya, yang by tonight-nya itu menerangkan dari awal ya, dari will have. Sedangkan ini tidak. So, jadi again ini menerangkan being a nuisance. Andy has been on call for 5 hours now. Nah, ini kata keterangannya ada dua nih, for 5 hours now. 5 hours ini dia menerangkan siapa, now ini menerangkan siapa. Ya, oke, have a look. Sentence, noun phrase, verb phrase. Andy, ya dibagi dua dulu, noun phrase, verb phrase. Andy has been on call for 5 hours now. Jadi kalau bagi dua, kalau dilihat dari sini, itu adalah Andy sama has been on call for 5 hours now. Kemudian kita terangkan yang ini kan dari has been sampai now. Nah, kita harus mencurigai, oh now ini dia menerangkan siapa nih gitu ya. Now ini menerangkan has been on call for 5 hours. Jadi ini satu jabatan ya, atau sisters mereka, sisters. Kemudian kita terangkan has been on call for 5 hours. Nah, for 5 hours ini ya kita harus curiga bahwa ini adalah adverbial. Dia menerangkan siapa? Nah, kita lihat. Dia ternyata menerangkan been on court. Ya, dia sudah ada di persidangan for 5 hours. Been on court. Dia tidak menerangkan has. Ya, dari has itu enggak, tapi been on court for 5 hours. Has been on court for 5 hours. Max was fired by the boss. Seperti ini ya. Max was fired by the boss. Max was fired. My book was stolen. You are invited to the party. Oke, yang tiga ini. Max was fired. My book was stolen. Sama you are invited to the party. Silakan buat phrase markernya ya di sebuah kertas, kemudian difoto, kemudian dikirim ke Google Classroom ya. Paling akhir itu tengah malam sebelum sesi ke-9 ya. Jadi minggu depan ya, malamnya sebelum kelas paginya itu. Oke. Ini kata apa namanya? Was Byron dancing ya. Phrase markernya seperti ini. Was Byron dancing? Are you coming? Is she writing the poem? Nah, ini kalian diminta juga untuk membuat phrase markernya. Oke, yang tadi satu aja, ini satu juga. Ini terserah, mau yang milih aja deh kalau gitu ya. Yang ini terserah, di antara tiga itu pilih salah satu. Kemudian yang ini juga pilih salah satu. Mau are you coming atau is she writing the poem. Kemudian, does Byron dance? Do you smoke? Did you know it? Jadi, nanti dipilih lagi nih, mau do you smoke atau did you know it? Oke, thank you very much. That is our class of today. Silakan kerjakan 3 tugas yang tadi, ya. Milih satu persatu, jadi ada 3 phrase marker yang harus dibuat. Oke, thank you very much for watching. Thank you very much for attending this class. And take care. See you next meeting, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.